Loh, kok logika sih? Ketika Musa, Nah, tidak bisa. Harus pakai menyebutkan dalil dulu, data dulu. lah itu dari Di mana mana tadi? datanya? Itu Datanya kan di mana? perkataan Musa. Lah Itu iya kan kan gunung perkataan batu. Musa ya. Iya gunung batu. Iya, saya Terus, jelaskan kenapa Musa kamu mau mengatakan Allah menjelaskan gunung itu. batu. Itu kamu menjelaskan itu pribadi kamu sendiri Iya, atau gimana? saya nafsir pakai dasar. Loh, oh, enggak bisa. Dasarnya dari mana dasarnya? Saya menafsir pakai dasar dan Iya, logika. datanya di mana datanya? Oke. Ketika Musa mengatakan Allah gunung batu yang kekal. Nah, Nah, kita terus? lihat dulu gunung batu apa sebenarnya maksud Musa dikatakan gunung batu yang kekal. Apa maksudnya? Nah, di pandangan manusia, gunung batu adalah gunung yang perkasa, Nah, itu kamu dapat dari yang mana? tidak bisa yang tidak bisa hancur. Nah, iya, Ya itu kan? penafsiran Makanya kamu. dikatakan gunung batu. Iya, itu penafsiran kamu Makanya kan? dikatakan iya, iya. Nah, ya sudah kalau iya saya tidak percaya. Berdasar dengan logika. Nah, logika. Iya, tidak bisa kalau logika. Ya. Nah, oke, berarti Logika saya tidak dapat dipercaya. Bagaimana saja, ya? dengan logika? Oke, Saya pakai berarti logika. ada Apa itu gunung ilmunya. batu? Itu Berarti kiasan tentang ada kitabnya ya. Nah, makanya gitu dah. minut. Nah, sekarang saya mau nantang kamu siapa nafsir- Yesus menurut ketika- Yesus. Kamu berani? Ketika jalan lain munafik. Ini tantanganku ini. Kalau kamu takut pendetanya panggil ke sini. Gimana? Belum selesai lah. Ini belum Udah selesai. Kamu berani apa enggak? Ya. ditantang kok ini. Nah, oke. Silakan. Kamu Belum narasikan. selesai. Jadi ketika ini loh tantangan saya. Kamu berani apa enggak? Ini saja belum selesai. Gimana sih? Sudah selesai. Kamu berani sekarang dialog dengan saya? Nah, takut ya. Kenapa takut? Pasti kamu sadar bahwa saya menguasai. Nah, enggak kalau kamu berani tak Saya teruskan. ikut Anda, silakan. Nah, oke, berani apa takut? Anda Dialog. jangan di mute. Nah, kalau kamu ngomong berani, kita Mute, lanjut. gimana ini? Berani. Silakan, jangan di mute. Oke, berani Silakan. ya. Jadi gini. Anda bertanya terus saja enggak apa-apa, saya terima. Ya, oke. Jadi Nabi Muhammad ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad mengaku utusan. Nah, kalau Yesus sendiri ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Yesus memperkenalkan bahwa dirinya yang adalah Tuhan. Oke, silakan pakai dalil. Nah, ya, ketika dia berkata bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Mau pakai dalil lagi itu atau tidak? Oke. Sekarang ketika nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Kira-kira Yesus jawab Nah, gimana? ketika Yesus berkata, seperti yang Anda maksudkan itu, dia kan dalam posisi sebagai manusia. Ya berarti jawabnya Makanya gimana? dia berkata-kata sebagai manusia. Ya berarti Yesus jawab gimana? Oke, silakan. Apa? Teruskan. Apa pertanyaannya? Oke, Yesus jawab ketika apa? Yesus ditanya, siapa Tuhanmu? Kira-kira Yesus jawab gimana? Silakan terus. Apa jawabannya? Ya ini jawabannya kamu apa? Sembahlah Allah saja gitu. Oh, berarti yang Tuhan Allah. Iya, karena dia dalam posisi Oke, sebagai berarti pelayan, kalau nanya lagi sebagai terus Yesus, sebagai hamba. Oke, nanya kedua. Kalau gitu, kalau Tuhan itu Allah, Sus, berarti kamu sendiri siapa, Sus? Kira-kira jawab apa Dia itu? dia adalah hamba, pelayan, karena itu oke, adalah berarti bukan perannya Tuhan, ketika di ya? dunia. Oke, berarti bukan Tuhan. Ketika dia di Oke. dunia, Iya. dia punya peran sebagai hamba, sebagai pelayan kepada Berarti Bapa udah yang jelas disuruh. ya bahwa Yesus ini adalah utusan Kenapa dan di-mute? hamba. Oke. Iya, ketika dia di dunia. Nah, Saya jelaskan sekarang lagi. Bukan pertanyaan jelas, saya kedua, jelaskan. kenapa kamu mentuhankan Siapa Yesus? dulu? Siapa dulu? Ketika Yesus berkata dia adalah hamba, karena itu adalah perannya ketika di dunia. Dia perannya sebagai pelayan dari Bapa. Nah, berarti Sebagai hamba. pelayan dari siapa? Bapa. Ketika Oke, dia berarti dunia. yang Tuhan siapa? Karena itu perannya, tetapi dia adalah Allah itu Ya, sendiri yang berarti datang ke dunia menjadi kalau hamba. dia pelayannya Bapa, berarti yang Tuhan siapa? Di mute, gimana? Iya, berarti siapa ya Tuhan berarti? Jangan di mute dong. Ya, makanya Jadi dijawab ketika jangan kemana-mana. Iya, ketika dia datang sebagai manusia dengan peran, tugas. Datang sebagai manusia, kan memang manusia. Iya, sabar dulu. Datang sebagai manusia, dia Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Nah, ketika dia datang di dunia sebagai berarti manusia, Yesus itu dia Allah itu punya sendiri. peran, ya gitu. Sudah. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri. Iya, Bang. Saya menyapa di mute terus. Ya, makna enggak, kamu itu Gimana ini? kemana-mana. Iya, ini penjelasan saya. Tolong disimak sampai habis. Ya, enggak, Paling dijawab cuma 1 dulu. menit, 2 menit. Berarti Yesus Paling itu cuma 1 Allah itu menit sendiri. kok. Nah, itu udah mau dengar.
Nah, berarti Yesus itu Allah itu sendiri apa bukan? Pertanyaan sebelumnya belum dijawab, kok sudah pindah pertanyaan lain? Oh, berarti Gimana belum sih dijawab ini? tadi. Aduh. Sudah dijawab tadi. Belum. Sudah. Belum, saya belum Kata jawab. kamu, Yesus itu adalah utusan, yang Tuhan itu Ketika Allah saya jawab kan Bapa. nggak dipotong. Nah, kamu tadi udah dijawab. Kok di-mute-mute Yang Tuhan lagi, itu aduh. adalah Allah. Yesus utusannya Allah, Saya kata belum kamu. jawab sebelum sepenuhnya, lalu dipotong. Lalu Oke, kenapa sepenuhnya, saya oke. sudah Oke, menjawab? silakan, Saya kan sepenuhnya, belum jawab coba. sepenuhnya. Oke, silakan sepenuhnya. Oke, jangan di-mute. Ya, silakan. Oke ya. Ketika Yesus datang sebagai manusia, dia adalah Allah itu sendiri, bagian dari pribadi Allah. Yang datang ke dunia sebagai manusia, sebagai pelayan, sebagai hamba dari Bapa. Nah, sebagai pelayan, sebagai hamba, dia harus mengatakan apa yang seharusnya pelayan dan hamba lakukan. Makanya dia harus mengatakan, sembahlah Allah saja. Seperti itu. Karena apa? Dia dalam posisi sebagai pelayan. Tetapi pada intinya dia adalah Allah itu sendiri. Mengapa saya katakan dia adalah Allah itu sendiri? Sebab dia menyatakan kealahannya dengan sifat-sifatnya. Ketika dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Nah, sifat-sifat Allah ini kan kemudian diikuti oleh Allah di dalam Quran. Ya kan? Makanya dari itulah saya menganggap Yesus itulah Allah. Sebab dia yang duluan mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Lalu diikuti oleh Allah SWT kan di dalam Quran. Gitu. Silakan. Halo? Ya, silakan. Aduh, saya signal merah ini. Waduh, kok kabur? Ya, Ustaz Tata. Monitor Ustaz Tata. Iya, ya. Oh, ya, ini ada Firhouse ini. Ngomong dari tadi saya. Enggak, Sekarang kami Ustaz. pasien ketiga, Firhouse. Silakan Firhouse. Ini kok kabur ini tadi itu Firhouse itu. Enggak, Sinyalnya sinyalnya kayaknya mungkin. tadi sinyal, mungkin nanti naikkan lagi dia. Jadi Iya. dibilang sinyalnya kurang bagus. Jadi gini, memang debat paling mudah itu dengan Kristen. Karena Kristen itu satu pun tidak ada yang paham Bible. Mereka mengimani Yesus Tuhan itu cuma imani saja. Makanya saya suka paling seneng itu debat dengan Kristen itu. Karena apa? Karena rata-rata mereka kan tidak pakai dalil, tidak ngerti Bible gitu. Iya, betul. Nah gitu. Kalau kita Al-Quran paham, Bible paham, enak. Ya. Iya, betul. Mau menyerang enak, mau bertahan enak. Nyerang sayap kiri, sayap kanan itu enak. Iya gitu. Sedangkan Kristen, wong kitabnya sendiri dah paham, gimana mau paham Quran kan gitu. Iya, betul. Nah kalau Islam, wong kitabnya sendiri paham, apalagi cuma kitab terjemahan gitu. Iya, betul. Silakan Feroz, mau nanya apa nanti tak jawab pakai Quran dan Bible, ayo. Mau nanya surat Toha nomor 9. Oke, baca. Oh, dibaca ntar. Nanti tak pakai dua dalil nanti, baik Al-Quran dan Bible, ayo. Iya, boleh. Silakan. Toha ayat berapa? 9. Toha ayat 9. Oke. Oh, yang kemarin lagi itu ya? Oh, sudah ya kemarin. Iya. Dan Oh, apakah ganti. telah sampai kepadamu kisah Ganti. Musa? Nah, kisah Musa di sini ketika dia Musa melihat api. Nah, ini berarti kalau kita pakai Bible ini dalam Sudah ya Keluaran kemarin 3 ayat 2. Jadi kisahnya Musa Toha ayat 10, 9 10, kalau dalam Bible Keluaran 3 ayat 2. Atau Kisah Para Rasul 7 38, Kisah Para Rasul 7 53, Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Kalau di Al-Quran, Toha ayat 9, 10, 11, 12.
Kalau dalam Bible Keluaran 3 ayat 2 sama. Ya. Cuma bedanya kalau di dalam Bible itu malaikat Tuhan yang ngomong. Nah, kalau dalam Al-Qur'an Tuhan yang ngomong pakai perantara api, gitu. Oh, berarti lewat api ya? Iya, ibaratkan gini, Tuhan Gimana itu itu caranya itu? ya Tuhan itu tetap di zatnya sendiri. Seperti saya orang Pasuruan. Bicara dengan Ustadz Arif. Ustadz Arif dengar suara saya lewat telepon itu yang di telinganya itu. Nah, telepon itu bukan saya, tapi saya bersuara lewat HP itu. Gitu. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, au min warain hijab. Oh, jadi lewat api gitu ya? Iya. Kalau dalam Bible malaikat Tuhan yang ngomong. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Nah, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah. Oh, jadi wujudnya Tuhan itu api, kayak api gitu. Udah selesai. Tadi kan sudah ngomong saya. Silakan nanya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Nah, enak kan? Iya, enak-enak. Jadi Tuhan itu kayak api gitu, wujud api gitu. Enggak, kan media. Loh, lah iya kan wujudnya api, terus di api itu ada suara kan gitu. Sama deh. Iya. Di keluaran itu. Iya bang, kan tadi itu ada api, di dalam api itu ada suara kan gitu. Iya, terus. Oh, berarti api ini siapa? Wujud apa ini api ini? Penamaan siapa ini? Media sama seperti saya ngomong dengan Ustadz Arif. Ustadz Arif kan dengar dari HP. HP itu siapa? Media. Nah. Oh, api itu media juga. Iya, dibuat pelantara. Tuhan berbicara. HP dibuat pelantara oleh saya supaya Ustadz Arif mendengar suara saya. Nah. Kenapa harus melalui wujud api? Ya terserah dong. Kenapa juga saya pakai HP? Ayo. Loh, kalau pakai HP kan karena HP ini bisa mengeluarkan suara. Nah iya, kalau Tuhan kuasa lewat api kenapa? Loh, kenapa kok harus melalui api? Tidak masalah, tidak kenapa-napa. Kenapa juga Loh, dalam ya keluaran? masalah lah, masa Tuhan Nah, kok melalui masalah, api? kenapa di dalam keluaran kok api juga? Di dalam kisah para rasul kok api juga? Kenapa? Loh, berarti ikut-ikutan berarti? Loh kan sama Tuhannya Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama. Tuhannya Kristen. Ntar, sabar, tat. Nah sekarang Tuhannya Ntar, Kristen sama sabar, dengan Tuhannya santai, Musa. pelan-pelan Pak Sopir. Ya pelan-pelan silakan. Jadi Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Iya, kan itu di Al-Quran itu ceritanya Musa itu. Kalau Tuhannya Nabi Musa namanya siapa? Allah. Allah. Coba baca Keluaran 6 ayat 4, coba baca. Di mana Tuhannya Musa itu Allah? Ya coba baca Ulangan ya, Ulangan 4 ayat Ulangan 6 ayat 4, coba baca. Allah siapa bang itu? Lah coba baca aja dulu. Gimana sih? Di mana? Baca saja sendiri. Iya di mana? Sabar. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan. Di mana bang? Di Ulangan. Ulangan 6 ayat 4, coba. Ulangan 6 ayat 4. ayat 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nah itu. Mana LOSWT? Ya Allah di situ, Allah apa bukan di situ? Mana? Nggak ada tulisan Allah. Coba baca lagi, coba baca lagi. Tuhan. Terus Tuhan siapa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, ya Tuhan itu Esa. Ya sudah. Ini kan Allah saja, kan itu Allah SWT. Ya kenapa kan sama saja? Lu beda lah. Loh, di dalam Bible itu Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu kan tambahan gelar itu, sama seperti di dalam Bible. Allah Maha Tinggi, Maha Suci kan ada. Nah, itulah artinya SWT itu di situ. Kau mantar dulu Pak, sabar. No, sekarang gini. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan di dalam itu Bible. Allah kita. Nah Tuhan, ntar Bang, dibaca baik-baik lah.
Terus. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita lah. Tuhan huruf besar ini Allah siapa kita, nama Tuhan ini? Ya berarti siapa Tuhannya Musa? Ya Tuhan huruf besar Ya, ini berarti siapa? di situ, siapa Tuhan Tuhannya itu Musa? Allah kita. Iya, Bentar bang, berarti- santai. Berarti Tuhannya Musa di situ siapa? Tuhan huruf besar semua itu loh bang. Berarti siapa Tuhan di situ? itu Coba baca Allah lagi, kita. baca lagi biar orang dengar. Kalau itu sih Tuhan itu coba diketik di Ya, itu di, baca lagi di biar Google orang atau di dengar, mana. coba. Tuhan itu nanti itu Yahweh Baca saja, bang. coba baca. Dengarlah, hei orang Israel, Nah. Tuhan itu Allah kita. Nah, Tuhan itu Allah Berarti kita kan siapa? gitu. Berarti siapa namanya Tuhannya Tuhan Musa? itu Esa. Tuhan berarti- huruf besar itu siapa? Iya, berarti Tuhannya Musa di situ siapa? Yahweh. Nah, coba baca di situ. Tuhan Yahweh apa gitu? Coba baca lagi. Dengarlah, hei orang Israel, Yahweh itu Allah Terus? kita. Yahweh itu Esa. Nipu itu. Lu kok diganti. nipu? Gimana sih? Coba baca lagi. Ayo, sekarang gini, ketik Tuhan huruf Nggak, besar baca semua. lagi, coba. Enggak. Enggak, tak bisa. Tuhannya Tadi Musa ngomong itu Allah, beda. sekarang diganti Yahweh. Tuhannya Musa itu Yahweh. Coba baca. Iya, baca coba. Hai, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita. Di mana Yahweh? Jangan bohong, nanti saya nyuruh orang lain loh. Suruh baca. Yahweh ini Tuhan huruf besar semua itu. Oh ini yang Sama suka di sini, ini yang sama. suka telanjang itu ya, yang papnya nyebar itu ya. Oh ya, udah debat sama saya. Ayo. Oh ini yang tata yang telanjang itu ya. Ya Apa debat sama ini? saya. Jangan nama yang awam dong. Ya udah, silakan. Apa? Ayo, saya tanya. Tuhannya Kristen siapa? Ayo, silakan. Loh, ini kan room Islam kan, emang nggak bisa tanya. Iya, terus silakan. Katanya mau debat dengan tahta, silakan. Oke, ya saya kan kiranya kan cuma bisa telanjang doang nih. Ya silakan, Tuhannya Kristen siapa? Loh, ini bisa ditanya nggak sih? Oh, berarti ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guru semua. Ini room Islam sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Nah, nanti ini ya, kalau ada yang mau dialog naik, jangan kesurupan ya. Saya itu udah tidak mau melayani orang kesurupan. Saya melayani orang yang paham Bible. Gitu. Oke. Silakan dilanjut, Ustaz Tasa. Abu Ustadz, Abu Hadid. Nah, lanjut Ustaz. Jadi gini, kita itu pakai dalil ya, Ferhos. Kamu tadi nanya, siapa Tuhannya Musa? Saya jawab Allah. Mana dalilnya? Tak kasih dalil. Ulangan 6 ayat 4. Nah, kamu baca sendiri. Gitu. Sekarang apa lagi? Ayo, silakan. Ya, Ustadz, maaf aku masuk bentar ya. Oh ya, maju. Tadi Silakan. maksud kenapa tadi Velos membawakan Quran surat Toha ayat 9. Nah, itu tadi dia satu room sama aku, dia tanyakan, Allah kalian ini tidak maha tahu ya di dalam Toha Quran surat Toha ayat 9 tuh. Itu yang dia mau tanyakan tadi ya Ustaz Tata. Itu sudah aku jelaskan ya. Itu wahal di situ kan istifham. Apa itu istifham? Harus tahu. Ya. Jadi ketika kita baca istifham ya, maka di sini maksudnya apa? Ungkapan dalam bentuk ya ungkapan atau permintaan atau penjelasan. Jadi di dalam ayat itu Nabi Muhammad dijelaskan tentang kisah Musa. Karena maknanya hal itu kan istifham. Apa maknanya istifham? Secara istilah istifham itu berarti ungkapan atau permintaan atau penjelasan. Makanya disuruh menjelaskan tentang Musa gitu loh. Jangan diartikan apa? Karena di sini gini. Kalau orang tidak tahu makna istifham dan apakah telah sampai kepadamu, kan tidak ngerti orang. Ya, berarti Allah tidak tahu. Asalkan kan gitu. Karena tidak tahu hal itu maknanya apa. Padahal di situ disuruh menceritakan. Ya, gitu. Sama dengan wa'id gitu loh. Id itu kan banyak di dalam Al-Quran itu ceritakanlah, ya. Tapi maknanya id. Ya, id itu kan kalau kita pakai terjemahan ingatlah kan gitu. Padahal maksudnya ceritakanlah dan pahami gitu maknanya.
Masya Allah. Ya. Tata Tapi- senggol dong. Hmm. Ya, ini ada Oten mungkin baru naik nih. Ya, disapa dulu Ustaz Abu Hatib. Ya, baru naik nih. Selamat malam, selamatkan malam atau gimana, Bang Jos? Iya, selamat malam semua. Selamat malam. Izin ya, saya pertanyaan pembuka boleh ya? Nggak sampai 10 detik. Iya, Ya, siap, silakan. siap, Ya. Abu Hadid. Bang Jos, Tafadhol. saya mau tanya Bang Jos. Ya, Anaknya boleh. Maria nama siapa, Bang? Namanya Yesus Kristus. Tuhannya Maria nama siapa? Namanya Tuhan. Tuhan itu nggak bernama sejatinya. Yesus Oh, itu nama iya. kodrat kemanusiaannya, bukan nama keilahiannya. Oh, Nah, oke, yang jadi oke. masalah nih Islam. Tuhan namanya Allah ini kan Sabar, banyak. sabar, Kok sabar, bisa sabar. Tuhan? Kiamat, kiamat. Berani Sabar. sekali aku mau. Jangan diturunin. Aduh, menyesal saya. Aduh, bagus Nanti nih, terus bagus, mau bagus, kita bahas. bagus. Udah bagus nih. Terus bulan. Apa-apa, udah mantap nih ya. Udah mantap. Dia langsung bilang ya, namanya Tuhan Maria, Tuhan. Nah, gitu kan? Iya. Coba saya tanya sama saudara-saudara muslim, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada keraguan sama sekali dalam menjawab. Gak ada pikir-pikir dulu, gak ada. Beda dengan pertanyaan saya di masih Tuhan. Coba tanya saya. Ya, Tuhannya Oten. Coba Ya. ke Mas Saha. Tanya ke Mas Saha. Tuhannya Mas Coba. Saha ada berapa? Enggak. Anaknya Maria nama siapa? Mas Saha jawab. Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya namanya Ayahanda. Lain lagi. Bocor juga. Tadi Tuhan ya, yang ini Ayahanda, yang satu lagi YHWH. Nah, satu lagi Yesus. Jadi Tuhannya Maria namanya Yesus, anaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Coba dalam satu hari pertanyaan ini sama 4 orang Kristen 4 jawabannya. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Kristen. Ayo lanjut. Silakan yang lain, Ustaz. Ya, lanjut Mas Saha. Mas Saha ini dikontrak oleh Ustaz Atta untuk bertanya seumur hidup. Silakan Mas Saha. Oh gitu. Iya, aku Iya. pertanyaanku udah habis loh. Aku temenin Firdaus saja ya. Macet Iya. nih macet. Tanya Tapi Feros memang, saja, Bang. memang benar. Saya ini baru dapat ya. Kalau kita lihat sejarah ya, memang cara Allah di masa pewahyuan kepada nabi-nabi dari Israel itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak kita temukan di dalam Al-Qur'an. Contoh di dalam, kalau kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1 itu kata Tuhan berfirman kepada Musa, aku mengangkat engkau menjadi Allah, kalau menjadi Elohim kan, menjadi Elohim untuk Fir'aun dan Harun kakakmu sebagai nabimu. Nah, tapi kenapa orang-orang pengikut Musa tidak pernah menuhankan Musa? Padahal jelas, teksnya jelas. Tuhan sendiri mengangkat Musa menjadi Elohim. Jelas di dalam kitab mereka. Nah, ternyata ketika dicek di Kristen, ternyata yang menjadikan Yesus Tuhan ini berdasarkan surat-surat. Di Filipi 2, surat-surat Paulus. Ya toh? Yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan anehnya lagi, coba, apa kaitannya dalam Bible yang 31.000 ayat itu bicara soal persundalan, bicara soal janda-janda. Yang fundamental tentang ketuhanan Yesus kok nggak ada. Bahkan perkataan Yesus sendiri tidak ada secara eksplisit dia mengatakan dia Tuhan. Yang ada dia utusan. Itu yang kena. Lalu yang ketiga, saya mau menyimpulkan ini dari apa yang saya lihat dan perhatikan. Nabi-nabi, rasul-rasul di zaman perjanjian lama itu semua berangkat dari latar belakang yang baik-baik. Dan Tuhan mereka nggak pernah mati. Di zaman Kristen, nabi rasulnya itu mantan penjahat, Tuhannya mantan mayat. Aneh nih. Aneh nggak nih, Bang? Ada teman Kristen bisa counter ini? Karena begini Bang. Ya, Pak Denny aja deh. Ya, Pak Denny. Nah, silakan. Jadi yang jadi pertanyaan ini apa? Iya, saya sebutkan 3 tadi ya di dalam Enggak, keluaran. Ya, satu keluaran. persatu. Ya, Satu. Musa itu dikatakan langsung oleh Tuhan, aku mengangkatmu sebagai Elohim bagi Fir'aun, gitu. Dan Harun sebagai nabimu.
Ini banyak ya di dalam perjanjian lama itu kata Elohim diberikan kepada nabi-nabinya itu banyak. Nah, terus kemudian tidak ada pengikut Musa satupun yang menuhankan Musa. Gitu kan? Atau menuhankan nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada. Nah. Aku bisa jawab tuh. Nah, tunggu. Kemudian nabi-nabi yang di zaman perjanjian lama itu nggak ada latar belakang basicnya itu penjahat-penjahat semua, nggak ada. Semuanya baik-baik. Lalu Tuhan perjanjian lama nggak pernah mati. Baru jadi Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Paulus itu dianggap rasul yang jadi dari mantan penjahat. Kemudian Tuhannya mantan mayat. Nah, ini aneh. Sejalan dengan perkataan Paulus bahwa Kristus disalibkan mati supaya menjadi Tuhan. Nah, sementara menurut Lukas dan lain-lain, dia lahir sudah Tuhan. Gimana ini, Bang? Silahkan, Bang, jelasin. Ya, saya sebenarnya kalau terus terang ya sedikit bingung juga sih ya. Karena banyak ceramahnya menceritakan tentang banyak perihal, tetapi nggak satu topik aja. Jadi topiknya kayaknya banyak sekali. Coba tolong konsentrasi sama satu topik, satu pertanyaan supaya aku bisa bahas satu topik itu dan bisa bahas satu pertanyaan aja. Ya, itu satu kesatuan itu sebenarnya. Itu Iya, Tritunggal juga, Pak. Pertanyaan saya 3 tapi satu kesatuan. Tritunggal pertanyaan saya, Bang. Ya, terlalu banyak cerita, terlalu banyak ceramah kalau menurut saya. Jadi kalau mau bertanya aja, jangan ceramah dulu, tapi tanya ada apa. Saya nggak ceramah, Bang. Faktanya di Bible Iya, itu fakta tertulis menurut demikian. Anda. Itu fakta menurut Loh. Anda, belum fakta menurut saya, gitu loh. Karena Anda belum bertanya. Kalau Anda belum bertanya, Anda Di Keluaran 7 nomor 1 itu dikatakan apa, Pak Denny? Nah, coba dibaca. Kita buka dulu sebentar ya. Nah, baca Keluaran 7 nomor 1. Gitu kan? Nah. Jangan langsung bilang ceramah. Ya teman-teman yang di bawah sambil lalu di tetep layar ya, di tetep layar, di share, kemudian di support Komal-Komal Muslim ini ya. Teman-teman baru 24K ini. Silakan di tetep layar ya. Oke, sebentar ya, aku bacakannya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, lihatlah aku telah membuat engkau menjadi Tuhan bagi Firaun, dan Harun saudaramu akan menjadi nabi bagimu. Oke, pertanyaannya apa? Pernyataan ini di dalam Keluaran 7:1. Jangan pernah. Ya. Kamu tanya aja. Kamu tanya aja. Apakah pengikut Musa menuhankan Musa? Oh, tidak. Oke. Ini eksplisit nggak dalil ini? Eksplisit. Oke. Apa yang didalilkan di dalam Keluaran 7:1? Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah. Di sini kalau saya baca di sini Allah. Bukan Allah. Iya. Tuhan. Ya. Di Alkitab Elohim. nggak ada kata- Elohim lah, Elohim. Ya. Bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tetapi tidak ada satupun pengikut Musa menuhankan Musa. Betul. Oke, eksplisit dalilnya tidak ada menuhankan Musa. Nah, kita ke perjanjian baru. Tulisan-tulisan Paulus, ya kan? Yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Menjadikan Yesus itu Tuhan. Ya. Coba kasih aku ayatnya bahwa Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan. Baik. Di Roma 14. Ya, sebentar ya. Nomor 8. Roma 14. Sebentar ya. Oh. Aku cari dulu. Rom 14. KJP. Roma 14. Roma 14 8. Roma 14 ya. Ya. Roma 14 ayat 8. Ya, Roma 14 8. Kita copy, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya itu terus pertanyaannya apa dari ayat Baik, ini? saya baca berdasarkan dari TB ya. Sebab untuk itulah, sebentar bang. Nanti internal abang itu masalah perbedaan terjemahan antara abang Anda dengan sudah bicara LI. dengan saya, kalau Anda bicara dengan saya harus bicara Iya, dengan Yesus. gini. Saya kan membawakan dalil ini atas keberatan saya atau premis saya mengatakan dia dijadikan Tuhan kan, gitu loh. Di sini disebutkan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu enggak seperti itu ayat yang di tempatku. Nah, dengarkan Kristen-Kristen di bawah, dengarkan umat-umat Kristen, Roma 14:9 tidak seperti itu bunyinya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Denny. Karena kenapa? Kalau memaksakan tetap memakai artian ini, artinya ada kontradiksi. Di satu sisi Lukas mengatakan telah lahir Tuhan, tapi di satu sisi mati dulu baru jadi Tuhan. Iya betul, emang beda dengan saya. Nah, biar yang teman-teman Kristen di bawah itu mendengar gitu loh, mendengarkan. Caranya bahwa ini bukan satu ayat saja mengenai mati baru jadi Tuhan, itu masih ada lagi, bukan di Roma 14:9, ada di 1 Korintus atau di mana itu Ustaz Tahta? Yang ketahuilah Israel, orang yang kau salib itu, ya kan, yang mati itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Ada di mana itu? Di Korintus berapa itu? Saya lupa. Aduh, tunggu saya cari biar nggak salah ya. Kalau Kisah Para Rasul 5:30 itu gimana? Yang Kisah Para Rasul Yang mana? Iya itu KPR 23, itu maksudnya. Bukan di Korintus, bukan. Nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba Pak Denny dalam King James gimana bunyinya? Ya itu betul. Itu yang dimaksudkan menjadikan Tuhan itu bukan pada saat setelah dia disalibkan, itu yang jadi masalah itu. Dia dijadikan Tuhan sudah sejak zaman dahulu, karena sejak pertama. Jadi kata-kata itu tidak merujuk setelah disalibkan baru dijadikan Tuhan, tidak seperti itu konteksnya sebenarnya. Gitu. Itu bedanya di situ. Ya, itu perbedaan Kalau antara dalam King James version? Coba ayatnya berapa? Kita buka lagi. Tadi berapa Ustaz Tahta? Aduh, mana tadi? KPR 2:36. X2. Sebentar ya, aku buka ya. KJV 36-nya. 36. itu di 2:36 dengan Roma 14:9. Ya. Jadi gini, di sini konteksnya begini ya, tak jelaskan ya. Ya, diterjemahkan dulu Pak Denny, biar Ya. Karena itu, ketahuilah dengan pasti oleh seluruh kaum Israel bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini maksudnya begini. Kok sama ya? Iya sama, nggak apa-apa. Memang ini konteksnya benar. Tetapi Bukan terjemahannya kok sama ya? Beda jauh dengan yang tadi ya. Jauh sekali perbedaannya ya. Oh gitu. Oh iya. Iya. Ya, jadi bener kan? Jauh kan Bang? Ya jauh. Memang sekali, aku ya. makanya itu penyebabnya kenapa aku nggak pakai LAI gitu yang jadi masalah. Gitu. Memang beda kalau berdiskusi dengan saya beda memang. Ya, mungkin yang pakai LAI mungkin bisa ambil alih, mungkin nanti kalau kan kita nggak nyambung soalnya kan ngobrolnya. Hantam aja yang pakai LAI, dihantam aja. Aku udah mau menghakimi, aku biar mereka yang membela bagaimana gitu. Kalau dalam Kisah Para Rasul 2:36-nya gini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membangkit Yesus,
Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya, itu beda dengan kitab saya, itu yang jadi masalah. Makanya kita nggak nyambung. Kalau kamu interaksi sama yang LAI dulu aja, soalnya sama saya nggak nyambung, nah, beda. Ya, silakan Mas Aha. Barangkali Mas Aha bisa menanggapi Mas Aha. Kalau Mas Aha itu udah tidak percaya ke Paulus, karena Paulus itu mengatakan Yesus tidak mati dan dibangkitkan. Menurut Paulus, 1 Korintus 15:15 kata Mas Aha, Paulus itu Muslim karena tidak percaya kepada kebangkitan.